Dalam studi hubungan internasional, terdapat beberapa paradigma populer yang digunakan oleh para penstudi hubungan internasional untuk membedah dan mengkaji suatu fenomena. Salah satu paradigma populer adalah paradigma Marxisme. Paradigma Marxisme sendiri dalam studi hubungan internasional, dalam kajiannya lebih banyak membahas mengenai isu-isu ekonomi politik internasional. Maka dari itu, guna memahami lebih mendalam mengenai paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional, maka pada video ini akan dijelaskan mulai dari akar pemikiran bahkan hingga analisis studi kasus menggunakan paradigma Marxisme dalam mengkaji suatu fenomena hubungan internasional. Selanjutnya, guna memahami lebih jauh mengenai paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional, maka pada pembahasan pertama kita akan mencoba membahas mengenai akar pemikiran dari paradigma Marxisme ini sendiri. Paradigma dari Marxisme ini sendiri terdiri atas dua gagasan utama. Gagasan pertama merupakan gagasan materialisme historis Marx. Yang kedua adalah gagasan dialektika materialisme Marx. Gagasan materialisme historis Marx mengacu pada sebuah pandangan sejarah yang mencoba mencari sebab terjadinya segala sesuatu dalam sejarah melalui kacamata produksi, pertukaran, bahkan melalui kacamata pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas tertentu. Lalu akar pemikiran yang kedua, yakni materialisme dialektika materialisme, adalah sebuah proses dialektika yang dibagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama adalah tesis, lalu lawannya adalah antitesis, dan hasil dari benturan kedua hal yang saling berlawanan tersebut disebut sebagai sintesis. Dalam hal ini, Marx menggolongkan kapitalisme sebagai tesis, lalu masyarakat sosialisme merupakan antitesis dari kapitalisme. Maka dari itu sebagai sintesis dari kedua hal yang saling berlawanan ini, maka muncullah masyarakat tanpa kelas sebagai sintesisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi dasar dari paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional. Dalam studi hubungan internasional, paradigma Marxisme setidaknya memiliki 3 asumsi dasar yang penting untuk dijelaskan. Asumsi dasar yang pertama adalah mengenai pandangan Marxisme dalam melihat negara. Dalam hal ini, Marxisme melihat bahwasannya negara merupakan wadah atau motor bagi kapitalisme untuk dilancarkan kepentingannya menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Dalam artian, kapitalisme menggunakan negara sebagai kendaraan untuk melakukan akumulasi kapital, artinya untuk memupuk kekayaan pribadi atau memupuk kekayaan kapital saja. Selanjutnya, hal ini berimplikasi kepada asumsi dasar yang selanjutnya, yakni mengenai bagaimana paradigma Marxisme memandang kepentingan nasional. Dalam hal ini, Marxisme melihat bahwasannya kepentingan nasional hanyalah konstruksi dan dibangun atas dasar kepentingan borjuasi dalam negeri untuk melakukan hubungan luar negeri guna melakukan akumulasi kapital seperti yang tadi dijelaskan. Lalu selanjutnya, paradigma Marxisme dalam melihat realitas hubungan antar negara, paradigma Marxisme melihat adanya ketimpangan dan hubungan antar negara dilihat bersifat eksploitatif. Artinya terdapat adanya kelas sosial dalam hubungan internasional. Hal tersebutlah yang menjadi beberapa paradigma atau asumsi dasar dari paradigma Marxisme sendiri yang penting untuk dijelaskan, sehingga dalam hal ini dapat membangun premis-premis untuk membedah studi kasus nantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma aliran utama dari paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya, dalam paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional, terdapat beberapa pemikiran aliran utama dalam paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional. Yang pertama adalah teori dependensia, yang mana teori ini mencoba menjelaskan alasan terjadinya keterbelakangan atau ketermunduran di negara-negara dunia ketiga melalui melihat dari perspektif eksternal, artinya melihat adanya eksploitasi dalam hubungan antar negara dunia ketiga dengan negara-negara maju.
Lalu aliran pemikiran yang kedua adalah teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam teori ini Immanuel Wallerstein membagi negara-negara di dunia menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas core atau kelas negara-negara maju, lalu kelas semi periferi yang berisi negara-negara berkembang, dan negara periferi sebagai kelas terendahnya yang mana berisi negara-negara kecil yang tidak memiliki potensi untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Lalu selanjutnya ada aliran pemikiran utama yakni Gramscianisme, yang mana Gramscianisme merupakan peralihan metodologis atau epistemologis dari kajian Marxisme sendiri, dari mulai yang tradisional yang mana membahas mengenai perebutan kuasa produksi, yang lalu mulai masuknya Gramscianisme dalam tradisi intelektual Marxisme. Paradigma Marxisme mulai menggeser wacananya yang mana mulai membahas mengenai dominasi, hegemoni, dan lain-lain, yang mana dalam Gramscianisme ini lebih banyak mengkaji mengenai hal-hal yang sifatnya kultural dan ideologis. Lalu aliran pemikiran utama selanjutnya adalah Neo-Marxisme. Neo-Marxisme merupakan sambungan atau kelanjutan dari Gramscianisme ini sendiri. Perkembangan terakhir dari Gramscianisme merupakan Neo-Marxisme. Neo-Marxisme ini sendiri merupakan hasil dari peralihan yang disebabkan oleh peralihan wacana tadi yang disebutkan tadi. Namun dalam Neo-Marxisme lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang sifatnya kultural dan ideologis, namun lebih banyak kajian-kajian teori kritis menggunakan tergolong dalam aliran Neo-Marxisme. Neo-Marxisme ini sendiri dalam menjelaskan fenomena kapitalisme dan lain-lain itu melihat adanya dominasi dari kapitalisme menggunakan institusi kebudayaan, institusi pendidikan, bahkan institusi agama. Demikian hal tersebutlah beberapa aliran pemikiran utama dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teori utama dalam paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional. Secara singkat, terdapat beberapa teori varian utama dalam paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional. Teori varian utama yang pertama adalah teori imperialisme dan kebangkitan kapitalisme di negara-negara dunia ketiga oleh Gelwer. Singkatnya, teori ini menjelaskan bagaimana pada negara-negara dunia ketiga dewasa ini kapitalisme sedang berkembang dengan baik. Artinya, dalam pembangunan kapitalisme di negara-negara dunia ketiga, respon yang dimunculkan oleh masyarakat di negara-negara dunia ketiga malah respon yang positif, bukanlah respon yang negatif. Sehingga menurut Gelwer, revolusi sosialisme tidak akan mungkin dilakukan pada waktu yang seperti ini, di mana kapitalisme sedang mencapai titik klimaksnya. Teori varian utama selanjutnya adalah teori hubungan sosial global oleh Justin Rosenberg. Singkatnya, teori Justin Rosenberg ini menjelaskan bagaimana agenda globalisasi hanyalah merupakan sebuah kendaraan dari agenda kapitalisme untuk menyebarkan pengaruh kapitalisme hingga di seluruh dunia. Selanjutnya adalah teori varian utama selanjutnya dalam paradigma Marxisme adalah varian teori hegemoni dari Gramsci, yang mana dalam teori ini Gramsci menegaskan bahwasanya dalam menjalankan kekuasaannya, kelas-kelas tertentu menggunakan metode yang represif dan persuasif. Artinya hegemoni bukanlah sesuatu yang harus menggunakan paksaan dalam prosesnya. Dalam hal ini Gramsci malah mengatakan bahwasanya dalam menjalankan kekuasaan melalui dominasi, bukan paksaan yang kita andalkan, melainkan kita mengandalkan persetujuan. Artinya kita membuat kelas-kelas yang lain, kita mendominasi kelas-kelas yang lain menggunakan hal yang lebih sifatnya represif, persuasif, atau kita menggunakan tindakan pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan atau perilaku dari kelas-kelas lain. Demikianlah beberapa teori varian utama dari paradigma Marxisme. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai
kritik terhadap paradigma Marxisme. Kritik yang muncul terhadap paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional kebanyakan datang dari kaum neorealis serta realis. Kaum realis melihat bahwasannya penggolongan kelas-kelas sosial yang digambarkan dalam Marxisme malah memiliki tendensi untuk membuat tiap-tiap individu dalam masyarakat masing-masing kelas tersebut untuk bersaing dan menjadi kelas-kelas. Persaingan tersebut menciptakan persaingan yang sifatnya positif. Lalu kritik selanjutnya muncul dari kaum neorealisme, yang mana kaum neorealisme mengkritik Marxisme dengan mengatakan bahwasanya paradigma Marxisme merupakan paradigma yang reduksionis. Artinya paradigma Marxisme hanya melihat segala sesuatu itu hanya dari satu variabel saja, atau hanya melihat sebab tunggal dari terjadinya segala sesuatu dalam peristiwa sejarah dalam konteks gagasan materialisme historis Marx. Oleh karena itu, paradigma Marxisme disebut sebagai paradigma yang reduksionis oleh paradigma neorealisme. Dalam hal ini paradigma neorealisme memberikan sedikit contoh di mana dikatakan bahwasanya dalam melihat terjadinya kemunduran misalnya dalam suatu negara, atau mengapa suatu negara tidak memiliki potensi untuk bersaing. Dalam hal ini Marxisme pasti akan melihat faktor eksternal, yang mana faktor eksploitasi menjadi faktor utama dalam mengkaji hal ini. Namun dalam melihat hal ini, paradigma neorealisme mencoba memberikan sedikit insight, yang mana dikatakan bahwasanya kemunduran dapat saja terjadi oleh karena faktor internal seperti adanya korupsi di suatu negara, lalu sumber daya manusia yang belum siap, dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan bahwasanya video ini dapat berarti bagi proses pembelajaran seluruh penontonnya. Dengan ditontonnya video ini, saya pribadi mengharapkan agar seluruh penonton setidaknya sedikit saja dapat memahami paradigma Marxisme dalam studi hubungan internasional melalui beberapa penjelasan singkat tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat video ini jelaskan. Goodbye.